Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Laqad qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihil karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, marilah kita memanfaatkan momentum kita berkumpul untuk menyadarkan diri kita akan kepentingan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia-Nya yang senantiasa diberikan pada kita semua. Meskipun kita dalam keadaan lupa untuk bersyukur kepada Allah sekalipun, Allah tetap alirkan kenikmatannya kepada kita. Maka momentum saat ini, hari ini, mudah-mudahan menjadi penyadaran kepada kita kepentingan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita berucap alhamdulillahirabbil alamin. Dengan senantiasa kita yakin dalam diri bahwa apa-apa yang kita terima saat ini, keseluruhan dalam hidup kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberdayakan seluruh perangkat yang kita punya, anggota tubuh yang kita punya, materi yang kita punya, kita belanjakan, kita praktekkan, kita lakukan kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan seluruh perangkat yang kita punya adalah bentuk dari kesyukuran kepada Allah SWT. Dengan berucap alhamdulillah, dengan keyakinan hati datang ke rezeki dari Allah SWT. Kemudian dengan kita mengamalkan, mempraktikkan, memberdayakan perangkat yang kita punya adalah bentuk-bentuk kesyukuran kepada Allah SWT. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik teladan untuk kita semua. Maka kita sebagai pengikutnya memiliki tuntutan lebih pada dalam diri kita, ada diri kita untuk mengikuti apa-apa yang disunahkannya, mengikuti apa-apa yang dicontohkannya. Karena dengan kita melaksanakan sunnah-sunnahnya, insya Allah itu akan menjadi wasilat untuk mendapatkan syafaat di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya khatib berwasiat dengan takwa. Marilah kita senantiasa meningkatkan kadar keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, Allah memberikan kesempatan kembali kepada kita waktu untuk bersua kembali dengan Idul Kurban, dengan Idul Adha yang mungkin tahun lalu kita tidak bisa memprediksikannya, karena kematian itu adalah hakikatnya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua kembali di hari ini dengan Idul Adha. Di awal khatib ingin menyampaikan terlebih dahulu atau kita sama-sama
menyatukan persepsi terlebih dahulu terkait dengan konteks kata korban dan kurban. Khatib ada kekhawatiran jika kita memaknai kedua kata itu sama. Hakikatnya antara korban dan kurban ini memiliki makna yang sangat jauh berbeda. Pemahaman terkait dengan dua kata ini, mulai hari ini kita samakan persepsi kita bahwa keduanya memiliki makna yang berbeda. Ketika kita mengatakan korban, hakikatnya merupakan sesuatu yang merupakan dampak negatif dari perbuatan seseorang atau kelompok orang. Itu korban. Dampak negatif. Korban. Adapun terkait dengan kurban, ini bukan makna dampak negatif, tapi merupakan satu amal ibadah yang dalam sejarahnya sudah dilakukan, sudah ada sejak manusia ada di muka bumi ini. Bahwa kurban sudah ada sejak manusia ada di muka bumi. Bagaimana ini bisa terjadi? Hadirin rahimakumullah, mari kita sedikit mengulik sejarah terkait dengan kurban ini sendiri. Ketika diawali kehidupan manusia di muka bumi, orang tua kita, Nabi Adam dan Siti Hawa, setelah mereka berdua diturunkan ke muka bumi akibat pelanggaran yang dilakukan di surga, dikeluarkanlah oleh Allah SWT ke muka bumi. Dalam sebagian keterangan dikatakan kedua sosok ini terpisah dalam kurun waktu sekitar 200 tahun. Dalam kurun waktu sekitar 200 tahun mereka terpisah sampai ada momentumnya mereka bertemu, dimulailah kehidupan baru. Dalam kehidupan baru itu kemudian lahirlah anak-anaknya. Generasi pertama yang lahir adalah Habil dan Labuda, dua anak yang terlahir kembar. Dan dalam sejarahnya Siti Hawa melahirkan 40 kembar. Kembar yang pertama bernama Habil dan Labuda. Kemudian berikutnya lahir Qabil dan Iklima. Kemudian kedua sosok ini keempat sosok ini, Habil, Qabil, Iklima, Labuda, ketika masa kecilnya itu mereka tidak ada permasalahan apa-apa sampai ada momentum mereka tumbuh menjadi dewasa, kemudian ada kewajiban dari Nabi Adam dan Siti Hawa untuk menikahkannya. Disinilah mulai permasalahan terjadi ketika Qabil tidak bersedia untuk mengikuti perintah Nabi Adam terkait dengan menikahkan. Caranya Nabi Adam adalah menyilangkan bahwa dalam Islam dilarang untuk menikah dengan saudara-saudara. Maka kalaupun kita memiliki saudara-saudara kembaran laki perempuan dinikahkan, maka itu haram. Maka Nabi Adam atas perintah Allah SWT menikahkan secara silang. Habil dinikahkan dengan Iklima, kemudian Qabil dinikahkan dengan Labuda. Qabil inilah, si ade inilah yang tidak menerima atas saran atau atas perintah yang diberikan oleh Nabi Adam tersebut. Alasannya apa? Alasannya merasa bahwa Labuda tidak lebih cantik daripada saudara kembarnya Iklima. Kemudian hadirin rahimakumullah, Nabi Adam mendapatkan perintah lagi dari Allah SWT. Jika terjadi adanya tidak penerimaan, tidak menerima atas keputusan tersebut, maka lakukan suatu pengabdian dalam bentuk korban. Masing-masing diwajibkan untuk berkorban sesuai dengan profesinya. Habil yang seorang peternak, kemudian Qabil yang seorang petani, diarahkan untuk berkurban. Kurban yang terbaik akan diterima
dan harus mengikuti apa yang sudah diperintahkan Allah SWT sebelumnya terkait dengan pernikahan itu. Maka Habil membawa ternak terbaiknya, kemudian Qabil membawa gandum dan sebagainya seada-adanya. Lalu bagaimana dalam Al-Quran, hadirin rahimakumullah, bisa kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 27 sampai 31, kisah itu diterangkan secara jelas gitu ya. Bagaimana akhirnya kurban yang Habilah yang diterima oleh Allah SWT. Hakikatnya bukan masalah kurbannya, tapi masalah ketakwaan, keikhlasannya ketika menyerahkan perangkat ataupun hewan yang dikorbankannya. Hadirin rahimakumullah, hakikatnya kurban sudah ada sejak manusia ada di muka bumi ini. Kemudian terkait dengan pelaksanaannya itu diturunkan kepada para nabi setelahnya, setelah Nabi Adam, dilestarikan lagi sampai pada satu tahapan yang sangat fenomenal, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim, seorang profil nabi yang sangat luar biasa, kehidupannya tidak terlepas dari ujian. Tapi Nabi Ibrahim kemudian bisa menuntaskan seluruh ujian yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga diberikan julukan oleh Allah SWT sebagai Khalilullah, orang terdekat dengan Allah SWT. Siapa? Nabi Ibrahim. Salah satu ujiannya adalah bagaimana Nabi Ibrahim ditantang oleh Allah SWT, diminta oleh Allah SWT untuk mengorbankan Nabi Ismail, yang momentumnya saat itu Nabi Ismail sedang muda-mudanya, sedang enak diajak bermain, sedang enak diajak kemana-mana, kemudian tiba-tiba Allah SWT memintanya untuk mengorbankannya. Lalu bagaimana Ibrahim? Nabi Ibrahim dengan ketaatannya kepada Allah SWT mengikuti apa yang diperintahkan Allah SWT. Tapi begitu luar biasanya Nabi Ibrahim, meski perintah itu datang langsung dari Allah SWT, tidak serta-merta Nabi Ibrahim menyembelih atau melaksanakan penyembelihan Nabi Ismail, tapi melalui proses diskusi yang luar biasa. Proses komunikasi antara ayah dan anak yang luar biasa. Maka apa yang terjadi ketika Nabi Ismail mendengar ayahnya mendapatkan perintah dari Allah SWT untuk melaksanakan penyembelihan dirinya, maka jawaban Nabi Ismail, ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah aku tergolong kepada orang-orang yang bersabar. Hadirin rahimakumullah, mari kita melihat pada sisi lainnya, kok bisa profil Nabi Ismail yang luar biasa begitu solehnya menerima apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada ayahnya. Tidak mungkin terjadi kesolehan itu kecuali melalui proses yang sangat luar biasa. Adalah proses pendidikan yang luar biasa. Nabi Ibrahim banyak dirujuk oleh para ulama sebagai contoh bagaimana kita membesarkan anak-anak kita. Sehingga dalam konteks awal khutbah, khatib membacakan surat An-Nisa ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yahsya, kita semua wajib takut, harus merasa takut. Alladzina law taraku, takut apa? Meninggalkan min khalfihim, di belakang kita, anak cucu kita, dzurriyyatan di'afa, menjadi profil-profil generasi yang lemah. Kita hendaklah takut bila mana kita meninggalkan keturunan kita menjadi keturunan yang lemah. Kemudian Al-Quran memberikan saran untuk bisa menjadikan profil anak-anak kita kelak menjadi anak-anak yang
terbaik, anak-anak yang hebat adalah falyattaqullaha waliyaqulu qaulan sadida. Ajarkan anak-anak kita untuk menjadi profil-profil yang bertakwa, profil-profil yang saleh, menjadi pribadi yang bertakwa. Ketika seseorang sudah bertakwa, maka dijaminkan oleh Allah SWT seluruh kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, bahkan dijaminkan surga. Caranya bagaimana? Ayat berikutnya, waliyaqulu qaulan sadida. Berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Ingin membentuk karakter yang bertakwa, lakukan kita sebagai orang tua, lakukan membesarkan anak-anak kita dengan perilaku-perilaku yang baik. Tidak mungkin menghadirkan generasi terbaik kalau kita tidak membesarkan anak-anak kita dengan cara-cara yang baik. Hadirin rahimakumullah, di momentum khutbah di kesempatan ini, khatib ingin mengangkat pada sisi bagaimana demokratisnya Nabi Ibrahim membesarkan anak-anaknya sehingga melahirkan para nabi berikutnya. Melahirkan profil-profil pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Konteks lainnya bahwa kita di blog C Panorama ini ketika khatib mengamati mayoritas adalah orang tua muda yang saat ini memiliki anak-anak yang sedang tumbuh kembang. Ada yang baru lahir, ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai usia SMP. Mudah-mudahan ini menjadi momentum pengingat untuk kita akan kepentingan kita menghargai potensi yang dimiliki oleh anak kita. Sehingga ketika kita mendidik mereka, kita mendidiknya sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Hakikatnya, apa yang khatib sampaikan ini merupakan bentuk wasiat dari 5 jari khatib ini. Ketika mengepal 1 jari itu menunjuk kepada hadirin rahimakumullah, adapun yang 4 jari itu kembali kepada diri khatib sendiri, mengikatkan diri sendiri. Kemudian juga jamaah akan kepentingan bagaimana kita membesarkan anak didik anak-anak kita. Hadirin rahimakumullah, maka yang terbaik ketika kita mencoba mengikuti apa yang dicontohkan Nabi Ibrahim, pribadi yang sangat demokratis, membesarkan anak-anaknya sehingga menjadi profil yang bertakwa kepada Allah SWT, adalah dengan membesarkan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Bahwa setiap anak kita terlahir membawa potensi yang berbeda-beda. Yang pertama perlu kita pahami, kita punya persepsi yang sama bahwa setiap anak kita, bahkan dalam keturunan yang sama pun, memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda. Maka tidak adil kalau si kakak kemudian dibandingkan dengan adiknya, si adik kemudian dibandingkan dengan kakaknya, maka kita menjadi profil orang tua yang tidak adil. Yang adil adalah membesarkan setiap mereka sesuai dengan potensinya. Mengapa demikian? Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala sudah membekali kepintaran, kecerdasan kepada setiap manusia yang terlahir ke muka bumi ini. Sudah membawa kecerdasan, sudah membawa potensi yang sangat luar biasa. Dalam ayat lain Allah menyampaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya bahwa kita masing-masing, setiap pribadi kita, setiap anak-anak kita itu sudah membawa potensinya masing-masing, sudah membawa kecerdasannya masing-masing. Kecerdasan itu tidak akan jadi apa-apa hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kita melakukan perubahan-perubahan. Potensinya ada, kecerdasannya ada, didiamkan maka tidak akan menjadi apa-apa. Maka Allah mengingatkan hatta yughayyiru ma bi anfusihim, lakukan perubahan-perubahan. Di antaranya adalah bagaimana kita melakukan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Salah satunya mendidik mereka sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Bahwa anak kita ada yang cerdas secara logika matematikanya. Ada anak-anak kita ketika menyerap ilmu-ilmu matematika, hitung-hitungan, perkalian dan sebagainya, penjumlahan, pembagian, semuanya dengan mudah dia lahap, dengan mudah dia pahami. Maka anak kita ini adalah anak yang potensinya, kecerdasannya pada logika matematika.
Kembangkan dirinya, kembangkan ketika orang sudah paham potensi yang dimiliki, kembangkan potensi logika matematika itu, insya Allah kelak akan menjadi habibi berikutnya. Akan menjadi orang-orang cerdas pada bidang matematikanya, logika matematikanya. Dalam hal ini, maka tidak fair kalau misalnya kita sebagai orang tua kemudian mengecilkan atau misalnya merendahkan anak yang lainnya yang secara matematikanya tidak sebagus anak tersebut. Karena bisa jadi dia punya potensi yang lain. Yang kedua, potensi yang mungkin ada dalam diri anak kita adalah bahasa. Boleh dia tidak cerdas pada matematikanya, tapi secara kebahasaan dia memiliki potensi yang luar biasa. Belum tentu yang matematikanya canggih kemudian mengomunikasikannya hebat. Dalam diri anak-anak kita, ada anak kita yang canggih atau cerdas secara bahasanya. Ketika kita tahu bahwa anak kita seorang anak yang cerdas pada bahasanya, kita didik mereka, kita arahkan sesuai dengan potensi yang dia miliki, maka dia bisa menjadi profil-profil yang hebat berikutnya. Profil-profil hebat seperti Bukhari Muslim. Atau kita mengenal J.K. Rowling yang membuat karya Harry Potter. Gara-gara dia imajinasi kemudian dia tuangkan menjadi tulisan. Tulisan adalah bentuk bahasa. Kemudian tulisan itu dibaca banyak orang. Gara-gara banyak tulisannya karena kecerdasan bahasanya itu apa? Kemudian orang mau memfilmkan karya-karyanya, dia menjadi kaya secara materi di dunia. Secara bahasa kemudian dikembangkan, maka akan menjadi profil-profil yang hebat pada bidang bahasa. Maka jangan khawatir ketika anak kita misalnya tidak canggih pada matematikanya, tapi canggih pada bahasanya, itu juga sama kecerdasan. Hanya bidangnya saja yang berbeda. Yang ketiga, ada anak-anak kita yang cerdas secara potensi atau potensinya pada bidang musik. Ketika memainkan perangkat alat musik itu dengan mudah dia bisa melakukannya. Bermain gitar, bermain yang lainnya itu dengan mudah. Tapi anak yang lain untuk menghafalkan grip-grip gitar saja susah sekali. Artinya yang susah itu dia tidak punya potensi pada bidang itu. Tapi anak yang dengan mudah memainkan perangkat-perangkat musik itu, ketika kita tangkap dia punya potensi bermusik yang luar biasa, kita kembangkan sesuai dengan potensi, dia akan besar menjadi pribadi yang luar biasa pada bidangnya. Kemudian ada yang cerdas secara spasial. Spasial itu berkaitan dengan ruang. Ada anak-anak kita ketika mereka itu membuat sebuah lukisan, dengan mudahnya dia buat dengan indahnya. Tapi ketika kita menirukannya susah sekali. Anak-anak yang tipe kecerdasan seperti ini, kalau kita kembangkan sesuai potensinya, dia kelak akan menjadi pribadi-pribadi profil insinyur pembangunan dan yang lainnya yang luar biasa. Tidak semua orang pandai melukis. Maka ketika kita sadar bahwa anak kita itu pandai melukisnya, arahkan sesuai dengan yang dia punya potensinya, kemudian dia akan menjadi besar kelak dengan sesuai dengan potensi yang dia miliki. Kemudian ada kecerdasan yang lainnya, ada terkait dengan kinestetik. Anak kita ada yang susah diam. Anak kita maunya dia itu bergerak. Kita sebagai orang tua jangan sampai kemudian pusing dengan perilaku anak-anak kita yang susah diam. Secara fisik dia itu tidak bisa berdiam diri, maka kita sebagai orang tua yang bijak memahami bahwa anak kita memiliki potensi luar biasa pada bidang gerak. Dia bisa diarahkan menjadi atlet. Hadirin rahimakumullah, mungkin masih mengingat bagaimana profil seorang Lionel Messi yang masa kecilnya itu, kalau secara fisik orang melihatnya yang tidak paham tentang pendidikan, dia adalah anak yang mungkin nanti membutuhkan bantuan-bantuan karena ada kelainan-kelainan tersendiri. Tapi ahli potensi membacanya lain. Kemudian diambillah ke Spanyol, dididik di Barcelona. Dalam kurun waktu yang tertentu, kemudian dia menjadi besar pada bidangnya, pada bidang olahraga sepak bolanya. Dia punya kecerdasan kinestetiknya. Kemudian ada anak-anak kita yang cerdas, bila mana kemana-mana pasti diikuti oleh teman-temannya.
perkataannya selalu diikuti oleh teman-temannya. Ketika orang tua menangkap itu, hakikatnya dia memiliki kecerdasan interpersonal. Anak kita punya kecerdasan interpersonal adalah ketika anak kita mampu dia melakukan atau merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kemampuan memimpinnya luar biasa. Ketika kita besarkan sesuai dengan potensi interpersonalnya, kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Ada juga anak-anak kita yang intrapersonal. Kalau tadi interpersonal, kemudian ada yang intrapersonal. Bagaimana profil anak ini adalah memahami diri, memahami potensi diri. Dia akan mengembangkan ya apa yang dia miliki terkait dengan motivasi atau terkait dengan sesuatu yang dia miliki dalam dirinya itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Contohnya adalah seperti psikiater ataupun psikolog. Kemudian yang terakhir, ada di antara anak-anak kita itu senangnya itu berkebun, menanam sesuatu dan sebagainya. Itu kecerdasan juga pada bidang naturalis. Hadirin rahimakumullah, dalam hal yang disampaikan khatib tadi, 8 kecerdasan, tentunya tidak ada satupun manusia yang memiliki ke-8-8-nya. Di antara anak-anak kita pasti memiliki, mungkin ada istilah multi talenta, dia hanya memiliki 1, 2, atau 3 saja, tidak memungkinkan untuk memilikinya. Yang terbaik buat kita adalah mendidik kita sesuai dengan potensinya, seperti apa yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim kepada putra-putranya. Ketika kita besarkan mereka menjadi profil-profil yang hebat sesuai potensinya, arahkan untuk menjadi pribadi yang bertakwa dengan perilaku, dengan cara-cara mendidik yang terbaik, wal yaqulu qaulan sadida, dididik dengan perilaku, ucapan-ucapan, perilaku yang terbaik, maka kelak akan menghadirkan pribadi-pribadi yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Akbar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.